Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan presentasi kami yaitu pada mata pelajaran metode penelitian pendidikan yang saya hormati dosen Dr. Sinta Dewi selaku dosen metode penelitian pendidikan. Oke, kami dari kelompok 5, saya Madhopi dan rekan saya Bapak Rizky Eko Purnomo ingin mempresentasikan presentasi kami. Oke, lanjut Pak. Oke, pertama yaitu tentang pengertian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dan dalam penelitian ini tidak dibutuhkan atau mencari dan menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. Jadi dalam penelitian ini tidak ada yang namanya menguji hipotesis. Nah, dalam penelitian deskriptif ini ada beberapa jenis. Itu yang pertama ada penelitian survei, penelitian kasus, penelitian perkembangan, penelitian tindak lanjut, penelitian analisis dokumen atau analisis isi, studi waktu dan gerak. Yang ketujuh adalah studi kecenderungan. Lanjut, Pak. Oke, yang pertama yaitu penelitian survei. Pengertian penelitian survei yaitu penelitian survei adalah suatu cara penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap sekumpulan objek yang biasanya cukup banyak dalam jangka waktu tertentu. Nah, adapun tujuan dalam penelitian survei ini adalah untuk membuat suatu penilaian terhadap kondisi dan penyelenggaraan suatu program di masa sekarang dan hasilnya digunakan untuk menyusun perencanaan perbaikan program tersebut. Kayak adapun kelemahan dan kelebihan dalam penelitian survei itu yang pertama yaitu kelemahan penelitian survei itu meneliti pendapat atau perasaan populasi yang tidak mendalam, apalagi bila menggunakan angket. Yang kedua adalah pendapat populasi yang disurvei mudah berubah-ubah karena pengaruh berbagai faktor dari luar. Yang ketiga yaitu tidak adanya jaminan bahwa angket yang diedarkan akan dijawab oleh semua populasi atau sampel. Adapun kelebihan dari penelitian survei yaitu dalam survei biasanya dilibatkan banyak orang atau sampel untuk mencapai generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah dapat digunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti angket, wawancara, atau obsesi sesuai kebutuhan atau pilihan peneliti. Yang ketiga yaitu sering tampil masalah-masalah yang sebelumnya tidak diketahui atau diduga sehingga sekaligus dapat bersifat eksploratif. Yang selanjutnya yang keempat yaitu dengan survei peneliti dapat membenarkan dan menolak teori tertentu. Next. Oke, contoh dalam penelitian survei yaitu dengan judul uh, internet terhadap tingkah laku remaja. Jadi di sini kita mensurvei tentang bagaimana sih tingkah laku remaja terhadap internet yang sekarang sedang tren. Lanjut Pak, next. Pak, bentar. Oke, yang kedua dalam jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian kasus. Ya, penelitian kasus adalah penelitian atau penyelidikan yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap serta menghimpun dan menganalisis data yang berkenaan dengan suatu kasus. Dan dalam penelitian ini banyak digunakan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Next.
Oke, ciri-ciri penelitian kasus yaitu menggambarkan subjek penelitian dalam keseluruhan tingkah laku itu sendiri dan hal yang melingkungnya dan lainnya yang berkaitan dengan tingkah laku. Yang kedua adalah mencermati kasus secara mendalam dan berhati-hati. Yang ketiga yaitu cenderung didorong untuk keperluan pemecah suatu masalah. Yang keempat adalah menekankan pendekatan longitudinal atau pendekatan genetika yang menunjukkan perkembangan selama kurun waktu tertentu. Oke, next. Oke, adapun tekanan dalam penelitian kasus ketika kita menggunakan penelitian kasus yaitu yang pertama adalah mengapa individu tersebut bertindak demikian. Yang kedua adalah apa wujud tindak tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana ia bertindak atau bereaksi terhadap lingkungannya. Yang terakhir adalah dalam penelitian kasus membutuhkan waktu yang lama. Jadi dalam penelitian kasus ini adalah kita meneliti tentang bagaimana tingkah laku objek yang ingin kita teliti, kemudian kita bertindak terhadap kasus atau tingkah laku siswa itu sendiri. Contohnya di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Nah, adapun contoh penelitian kasus yaitu seorang psikologi yang meneliti tentang seorang anak yang bermasalah di suatu sekolah. Yang kedua, contohnya itu studi tentang perkembangan kognitif anak di daerah terpencil. Nah, itu jadi ini tentang bagaimana perkembangan mulai dari ke tingkah lakunya dan itu diteliti dalam penelitian kasus ini. Next. Oh iya. Oke, selanjutnya yaitu peneliti perkembangan atau developmental studies. Penelitian perkembangan merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan subjek, misalnya bagaimana bayi berkembang ditinjau dari fisik dan psikisnya, atau perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu. Next. Oke, ciri-ciri penelitian perkembangan yaitu mengetahui perkembangan subjek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, menggunakan metode alur panjang, longitudinal method, dan metode silang sekat atau cross-sectional method. Next. Oke, adapun alur panjang atau longitudinal method adalah penelitian yang menentukan subjek dan diikuti perkembangannya dalam waktu yang lama. Contoh penelitiannya yaitu studi untuk mengenai perkembangan kemampuan anak SD dalam berpikir matematis atau studi untuk mengidentifikasi perkembangan anak di lingkungan kompleks tertentu. Adapun kebaikan dan keburukan longitudinal method atau alur panjang ini adalah dilihat dari dua sisi, yaitu kebaikan dan keburukan. Adapun dari sisi kebaikan dalam metode ini yaitu subjek yang diamati tetap sehingga pengaruh variabel lain yang timbul karena penggantian subjek tidak ada. Yang selanjutnya adalah peneliti akan sangat memahami subjek penelitiannya sehingga pengontrolan hal-hal yang berpengaruh terhadap subjek yang bersangkutan dikendalikan dan hasil pengukuran tentang pertumbuhan telapak kaki akan merupakan hasil yang murni. Adapun keburukan dari metode longitudinal ini adalah membutuhkan waktu yang lama sehingga kesimpulannya tidak segera diketahui. Mempertahankan sejumlah subjek yang harus diamati dalam jangka waktu yang lama mengandung resiko yang tidak kecil, misalnya sebelum subjeknya ada yang meninggal atau ditinggal jauh. Yang selanjutnya adalah hasil pertumbuhan tidak murni karena ada gangguan-gangguan lainnya. Next. Selanjutnya adalah cross-sectional method, yaitu peneliti tidak mempertahankan subjek penelitian yang diamati dalam jangka waktu yang lama, tetapi memunculkan subjek baru yang mengganti subjek lama dari berbagai kelompok umur. Adapun kebaikan dan keburukan dalam cross-sectional method ini adalah kita lihat dari sisi kebaikannya.
Yang pertama itu peneliti tidak perlu menunggu pertumbuhan yang lama dari subjeknya sehingga kesimpulan dapat segera diketahui. Yang kedua adalah peneliti mampu mengendalikan variabel lainnya karena penelitinya singkat. Yang ketiga adalah kecil kemungkinan kehilangan subjek penelitiannya. Kelemahan dalam cross-sectional method ini adalah subjek yang digunakan dalam penelitian tidak sama dan memungkinkan adanya variabel lain yang dibawa oleh masing-masing anak. Sehingga hasil pengukuran mungkin tidak mencerminkan pertumbuhan anak yang sebenarnya. Dalam waktu yang singkat, kelemahan dalam metode ini sukar untuk diperoleh sekelompok anak dalam klasifikasi sekat-sekat yang dikehendakinya menurut Ari Kunto 2005. Next. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Rizky Eko Purnomo. Waktu dan tempatnya, silakan Pak. Terima kasih Pak Dopi atas presentasi di slide-slide sebelumnya. Untuk slide selanjutnya saya akan mencoba presentasikan tentang penelitian tindak lanjut. Penelitian tindak lanjut merupakan penelitian yang diarahkan untuk menindaklanjuti hasil penelitian sebelumnya atau merupakan lanjutan dari penelitian perkembangan dengan metode alur yang lumayan panjang. Selanjutnya, apa saja sih penelitian tindak lanjut itu? Ada dua ciri dalam penelitian tindak lanjut. Yang pertama, dalam penelitian tindak lanjut tidak hanya pada seri urutan pengukuran, tapi masih terus melakukan pelacakan untuk kejadian yang menjadi tindak lanjutnya. Yang kedua, penelitian tindak lanjut berdasarkan umpan balik. Penelitian ini merupakan pengumpulan dari analisa data terhadap lulusan atau orang-orang yang telah menyelesaikan suatu program pendidikan atau pembinaan. Apakah ada dampak dari pendidikan, pelatihan, atau pembinaan yang telah mereka ikuti terhadap posisi mereka dalam jabatan struktural atau fungsional? Adakah peningkatan performansi dan kinerja mereka? Mampukah mereka mengaplikasikan pengetahuan dan kecakapan yang diterima dari lembaga pendidikan yang telah mereka selesaikan? Selanjutnya, penelitian analisis dokumen atau analisis isi. Penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan atau dokumen sebagai sumber data atau analisis isi ditunjukkan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin, baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitiannya. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian analisis dokumen. Yang pertama, penelitian dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam bentuk rekaman, teks, gambar, dan lainnya. Yang kedua, subjek penelitiannya adalah suatu barang, buku, majalah, dan lainnya. Yang ketiga, dokumen sebagai sumber data pokok. Contoh penelitian analisis ini yaitu suatu studi tentang keaslian dokumen teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Slide selanjutnya menerangkan tentang penelitian studi waktu dan gerak, time and motion study. Pengertiannya, penelitian yang ditunjukkan untuk meneliti atau menguji jumlah waktu dan banyaknya gerakan yang diperlukan untuk suatu kegiatan proses. Tujuan penelitian ini adalah digunakan untuk mengukur waktu dan gerak manusia dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersifat manual, seperti peluncuran bahan dan alat, pengelolaan bahan, penjemuran, pengepakan, dan lain sebagainya. Dan dalam bidang pendidikan, digunakan untuk mengukur waktu dan gerakan dalam penyusunan suatu jadwal pelajaran, latihan, dan belajar mandiri, pemakaian alat praktek, dan alat bantu pembelajaran lainnya. Selanjutnya, tentang ciri penelitian gerak dan waktu. Satu, banyak dilakukan pada bidang industri.
Yang kedua, observasi dan pengukuran terhadap gerakan-gerakan badan yang dilakukan oleh para pekerja sewaktu melaksanakan tugas produksi. Yang ketiga, kecenderungan menggunakan instrumen stopwatch dan kamera gerak. Contoh penelitiannya analisis studi gerak dan waktu pada proses produksi minuman lidah buaya di suatu UMKM. Studi kasusnya mengambil dari PT Driyama Purwana, daerah Bogor. Penelitian studi kecenderungan, trend studi. Pengertian suatu penelitian deskriptif yang cukup menarik, yaitu diarahkan untuk melihat kecenderungan perkembangan. Penelitian ini mengacu ke arah peramalan terhadap kecenderungan hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang. Ciri studi ini satu menggunakan pendekatan longitudinal, yang kedua prediktif, yang terakhir karakteristik data mengenai masa lampau, situasi sekarang, dan masa yang akan datang. Contoh penelitian perkembangan dalam bidang ekonomi, prediksi tentang pertambahan penduduk. Dua, perkembangan ekonomi. Tiga, pendapatan per kapita. Dalam bidang pendidikan, memperkirakan peningkatan jumlah anak, usia sekolah lulusan, guru, buku alat bantu, sarana prasarana, biaya sekolah, mutu sekolah, prestasi belajar, kinerja guru, dan lain sebagainya. Untuk demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Pak Dopi ada yang mau ditambahkan, Pak? Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bapak Eko atas presentasinya. Mungkin itu saja presentasi kami tentang jenis-jenis penelitian deskriptif. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.